Recording in progress. Silakan Mbak Riza. Suara Bapak masih di mute, Pak. Baik, bantuan pada pagi ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakannya. Jangan mengingini. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi karena dikasih oleh Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang hukum Taurat. Hari ini kita akan berbicara tentang hukum Taurat. Ada pertanyaan besar, apakah seorang yang percaya Yesus itu tidak lagi berada di hukum Taurat, ataukah dia masih berada dalam hukum Taurat? Itu pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang juga. Kalau demikian, apakah keselamatan bisa didapatkan melalui hukum Taurat? Kalau memang kita harus melaksanakan hukum Taurat. Kemudian pertanyaannya kemudian, apakah bedanya hukum Taurat dengan hukum Kristus? Dan hari ini kita mencoba bersama-sama mempelajari Alkitab. Menarik sekali, Paulus menggambarkan di sini adalah hubungan antara suami istri dengan kemudian hukum yang mengikat dalam perkawinan atau dalam pernikahan. Kalau kita lihat, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang tadinya itu bergantung kepada Allah, kemudian manusia itu menuruti kegelapan. Di sini digambarkan manusia Adam dan Hawa itu menikah dengan kegelapan itu. Dia menjadi budak kegelapan. Dan kemudian ketika menikah dengan kegelapan, menjadi budak kegelapan, tidak lagi menjadi mempelai Kristus, maka di situ hukum
hukum Allah, hukum Taurat menjadi cermin, menjadi petunjuk bahwa manusia yang menjadi budak dosa itu, yang menjadi mempelai dosa itu, yang menjadi mempelai kegelapan itu, tidak mampu hidup benar. Dan hukum itu menjelaskan kepada manusia bahwa manusia akan dihukum dan manusia akan menerima maut akibat ketidaktaatan atau akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Di sini digambarkan dengan jelas oleh Paulus. Jadi bagaimana kemudian ketika seorang menerima Kristus? Di sini dikatakan ketika seorang yang menerima Kristus itu seperti dalam pernikahan seperti istri yang suaminya mati. Jadi dia tidak lagi menjadi budak dosa, dia tidak lagi terikat dengan dosa, dia tidak lagi terikat kepada kegelapan. Karena dia tidak lagi terikat kepada kegelapan, maka dia bebas. Jadi bebas dari hukuman yang harus dia terima karena dalam kegelapan. Dan kematian dosa yang mengikat dia, kematian dosa yang menjadi suaminya atau kegelapan itu mati karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi Kristus mati di kayu salib itu menebus dosa manusia, melepaskan ikatan pernikahan dengan dosa, melepaskan ikatan pernikahan dengan kegelapan. Jadi ikatan kegelapan itu terlepas, ya, diibaratkan suaminya mati sehingga istrinya tidak lagi punya ikatan untuk mentaati suami. Kalau di sini kan digambarkan bahwa istri harus taat kepada suami. Ketika kegelapan itu dimatikan karena pengorbanan Kristus di kayu salib, dosa itu dimatikan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, maka manusia itu bebas dari budak dosa, bebas dari perhambaan daripada kegelapan, seperti seorang perempuan yang bebas dari suaminya yang telah meninggal. Dan kemudian dalam kebebasan itu suami itu boleh menikah, tapi jangan kita terlanjur berbicara lebih jauh. Maksudnya di sini bukan berarti perceraian itu diizinkan Tuhan atau disetujui Tuhan, tapi maksudnya adalah ketika kegelapan itu mati, maka atau dimatikan oleh Kristus, maka manusia itu menjadi mempelai Kristus. Kita tahu kan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus. Suami istri itu menjadi mempelai Kristus. Dan kemudian atau manusia itu tidak lagi menjadi mempelai dosa atau istri dosa atau kegelapan, tetapi jadi mempelai Kristus. Dan ketika kita menjadi mempelai Kristus, yang hidup di dalam kita adalah hukum Kristus. Jadi pada waktu kegelapan itu mati, pada waktu dosa itu mati, hukum Taurat itu tidak mati, yang mati adalah dosanya. Nah kemudian hukum itu bagaimana? Hukum pernikahan itu kan tidak mati, yang mati adalah suaminya yang mati, tetapi hukum pernikahan tidak mati. Nah ketika istri itu menikah lagi, hukum pernikahan itu tetap ada. Jadi yang mati itu bukan hukumnya, yang mati adalah dosanya, yang mati adalah kegelapan. Nah kemudian ketika seorang istri menikah lagi, misalnya gitu, dalam arti kata bukan disetujui, maka hukum itu tetap ada dan dia harus mentaatinya. Dan ini adalah digambarkan seperti itu. Jadi seorang yang menjadi budak dosa, mempelai dosa, menjadi hamba dosa, kemudian menerima penebusan Kristus, dan dia mati tidak bebas dari ikatan dosa, bebas dari ikatan pernikahan dengan kegelapan, bebas dari pernikahan dengan iblis kegelapan, tetapi dia menjadi mempelai Kristus. Kita disebut mempelai Kristus. Kita ditebus oleh Kristus, mempelai Kristus. Berarti ketika kita hidup menjadi mempelai Kristus, berarti kita hidup dalam hukum-hukum Kristus. Jadi pertanyaannya kemudian, bagaimana hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu hukum Allah. Hukum Taurat itu hukum Kristus. Pada waktu kita di luar Kristus, hukum Taurat itu menjelaskan kepada kita ketidakmampuan kita mentaati Allah. Kenapa kita tidak mampu mentaati Allah? Karena kita berada dalam daging, kita berada dalam kuasa dosa, kita menjadi mempelai kegelapan, kita menjadi mempelai iblis. Sehingga kita tidak bisa menuruti keinginan kita atau kita tidak bisa bebas mentaati Allah. Karena harus mentaati kegelapan itu yang memaksa Adam dan Hawa yang sudah memperhambakan dirinya menjadi budak kegelapan, budak iblis. Dan kemudian Kristus mati di kayu salib, membebaskan manusia. Dan kemudian kita menjadi bebas. Hal itu Alkitab katakan begini. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi orang yang percaya itu menjadi mempelai Kristus.
Dia hidup bagi Kristus, hidup di dalam Kristus. Jadi hukum Taurat itu, hukum Kristus itu tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan kekuatan dirinya sendiri. Hukum Kristus, hukum Allah itu hanya bisa dilakukan dalam kebergantungan dengan Allah. Dari sejak manusia diciptakan, Taurat itu ada. Hukum Taurat dikatakan ketika Adam dan Hawa, dikatakan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu hukum Taurat. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Itu hukum Taurat. Tetapi dikatakan juga oleh Paulus, karena ada hukum itu, ada keinginan untuk melanggar. Jadi seperti itu. Tapi kan bukan hukumnya yang salah. Yang salah adalah manusia yang berada di dalam dosa, yang selalu ingin melanggar hukum. Dan manusia yang sudah melanggar hukum selalu mengalami ketakutan akibat dari hukuman. Bagaimanapun orang menghindari diri dari ketakutan terhadap hukuman karena keadilan dan kebenaran Allah, hukum itu akan mengejar orang itu. Jadi jangan berpikir ketika kita berbuat dosa, berbuat seenaknya saja, kita bebas. Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang menghukum. Tuhan itu Maha tahu dan Tuhan itu berdaulat. Meskipun kita tidak menerima hukumannya pada saat kita, mungkin saat ini di bumi kita tidak merasa hukuman. Sebenarnya sudah ada hukuman itu. Yaitu hukuman itu kita tidak mendengar suara Allah, kita tidak mendengarkan Allah, kita tidak mendengarkan keadilan Allah. Tapi karena kita di dalam kegelapan, kita tidak tahu itu. Tetapi suatu saat ketika terang itu datang, Yesus itu datang, keadilan itu datang, maka hukum itu akan menghancurkan orang-orang yang berbuat tidak adil, yang tidak benar. Mengagetkan orang itu. Jadi sekali lagi, harusnya kita itu hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Allah. Kemudian dikatakan juga demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Jadi kalau kita membaca 10 hukum, kita tahu tentang hukum Allah itu. Dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi apakah hukum itu salah? Karena memberitahukan mana yang benar. Hukum itu tidak salah. Karena dia memang kebenaran, dia memberitahukan kebenaran. Tetapi manusia tidak mampu mentaati hukum. Kenapa? Manusia berada dalam hukum dosa. Manusia berada dalam kuasa dosa. Manusia berada dalam kegelapan. Jadi bagaimana mungkin manusia yang berada dalam kegelapan itu mentaati hukum Taurat? Tetapi hukum Taurat itu diberikan Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa melaksanakan hukum Allah sebagai budak dosa. Kita tidak bisa melaksanakan hukum Allah sebagai seorang yang merasa memiliki otonomi. Kita hanya bisa melaksanakan hukum Allah dalam kebergantungan dengan Allah. Kita hanya bisa melaksanakan hukum Allah dengan kebergantungan dengan Roh Kudus. Karena itu ketika kita melaksanakan hukum Allah, hukum Taurat itu, hukum Kristus itu, kita tidak pernah berbangga hati, kita tidak pernah merasa diri lebih hebat dari orang lain. Karena itu anugerah Tuhan. Tapi apakah kita perlu mengetahui hukum Taurat? Iya. Kita perlu mengetahui hukum Taurat, kita perlu mengetahui hukum Allah, kita perlu mengetahui firman Tuhan, kita perlu menggali firman Tuhan. Kita mesti tahu, kita perlu tahu, makin tahu tentang Allah dan kehendaknya. Tetapi pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya tidak otomatis membawa kita hidup dalam kehendak Allah. Karena itu saya selalu katakan, doktrin itu tidak banyak gunanya ya, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Banyak orang sombong, oh saya punya doktrin begitu baik, doktrin saya rasional, doktrin saya benar, absolut. Tidak ada doktrin yang benar, yang absolut itu, maaf. Benar, tidak ada yang absolut. Bagaimana sebuah doktrin yang merupakan hasil berteologi, statement pernyataan generalisasi itu bisa absolut? Tidak. Alkitab yang absolut, Allah yang absolut, Allah yang sempurna. Kemudian kalau tidak ada doktrin yang sempurna, berarti tidak ada yang sempurna. Salah. Karena ada yang sempurna, ada Alkitab yang sempurna, ada Allah yang sempurna. Kita ingin berusaha terus mengenal Allah. Tapi saya selalu katakan, saya selalu teriakan, kesempurnaan orang Kristen bukan di pengetahuan doktrinnya. Saya berharap jangan kita menjadi orang yang terlalu sombong, yang seakan-akan mengatakan doktrin kita paling hebat. Tidak ada doktrin yang paling hebat. Rumusan doktrin itu dibangun dan kita tahu bagaimana membangunnya. Sebagai seorang peneliti, seorang belajar teologi, saya tahu itu. Ya. Dan bagaimana orang melihat Alkitab, membaca Alkitab,
Kita pasti tahu kalau kita meneliti. Dalam kesempurnaan kita adalah bukan dari hasil pemikiran kita itu, hasil berteologi itu. Tapi kesempurnaan kita adalah ketika kita minta Roh Kudus untuk menolong kita mentaati kebenaran itu. Jadi hukum itu baik-baik, mengetahui tentang hukum Tuhan itu baik, menggali Alkitab itu baik. Tapi sekali lagi saya selalu katakan, saya setuju kali. Hukum itu peta. Dia hanya bisa menunjukkan kepada jalan kebenaran. Dia bukan mobil yang membawa kita kepada tempat tujuan. Maka ketika kita lihat peta, kita tahu kita tidak mampu ke sana. Maka Kristus sudah menebus dosa kita dan memampukan kita untuk menuju kepada arah yang ditunjukkan hukum itu. Jadi bagi orang yang percaya, hukum itu adalah untuk dia menjadi seperti Kristus. Dia terus berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Dia berjuang tiap-tiap hari. Bukan membanggakan pengetahuan tentang Kristus itu. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takjub sekali betapa terbatasnya kita dan tak terbatasnya Allah. Dan kita akan sujud menyembah Allah. Makanya saya selalu katakan kalau berteologi itu makin orang rasa makin paling hebat, tidak butuh orang lain, itu pasti salah berteologinya. Sebagai seorang yang lama di pendidikan tinggi teologi, saya tahu kalau seorang yang ahli biblical teologi, dia akan kurang sistematik teologi. Kalau orang sistematik teologi, dia kurang etika. Dan begitu terus praktika. Orang yang biasa konseling, ya dia harus menghormati yang lain. Jadi kita membutuhkan orang-orang lain. Itu dikatakan oleh kitab Efesus. Semua itu diberikan Allah. Para rasul, gembala, diberikan Allah. Apa? Untuk menyempurnakan jemaat Allah. Untuk membawa kita seperti Kristus. Bukannya saling membanggakan diri. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan denominasi lain, gereja-gereja lain. Yang jelas adalah kita berlandaskan Kristus. Jadi jemaat gereja GBI Agustinus ini ingat, kita berlandaskan Kristus dan kita akan belajar kepada banyak orang juga supaya kita diperlengkapi menjadi gereja yang makin hari makin mengenal Kristus dan kemudian bertumbuh di dalam Kristus. Jadi sekali lagi jemaat yang dikasih oleh Kristus, apakah hukum Taurat itu salah? Tidak, hukum itu benar, hukum itu baik. Dia seperti cermin. Kalau kita bercermin kan kita tahu kondisi kita yang tidak baik. Tapi apakah cermin itu jahat karena dia tidak bisa merubah kita menjadi baik? Yang bisa merubah diri kita baik adalah diri kita. Yang bisa merubah diri kita baik adalah Kristus. Jadi di dalam Kristuslah kita mengalami perubahan itu. Tapi ketika kita bercermin, kita berada dalam kuasa dosa. Cermin itu akan menunjukkan kita berdosa. Dan bagaimanapun kita berbenah diri karena kita berada dalam kuasa dosa, cermin itu akan menunjukkan bahwa kita berada dalam dosa. Apakah salah? Tidak. Justru itu menunjukkan kita perlu Kristus. Kita perlu Allah yang menguduskan kita. Dengan demikian, jelas sekali. Lagi saudara yang dikasih oleh Kristus, saya berharap memang ini tidak mudah untuk memahaminya. Tapi saya harus menjelaskan kepada jemaat sekalian. Jadi hukum Taurat itu hukum Kristus, hukum Allah. Tetapi kita yang menjadi budak dosa sebelum menerima Kristus, sebelum menerima pembaruan Allah. Maka ketika kita melihat hukum Taurat itu mengatakan maut akan menimpa kita karena kita tidak bisa mentaati hukum Taurat. Kenapa tidak bisa mentaati hukum Taurat? Karena kita berada dalam kuasa kegelapan. Dan kemudian rencana Allah yang kekal itu dinyatakan dalam Kristus Yesus. Yesus mati menebus dosa manusia, melepaskan kita dari kuasa dosa kegelapan itu. Seperti perempuan yang dibebaskan dari kuasa suaminya itu, dan kemudian menjadi mempelai Kristus. Tadinya kita dijadikan paksa mempelai dosa, mempelai kegelapan. Tapi Tuhan mengambil kita menjadi mempelai Kristus, sehingga kemudian kita bisa merdeka. Waktu menjadi budak dosa kegelapan kita tidak merdeka. Tetapi kita menjadi mempelai Kristus, kita merdeka. Tapi merdeka dalam mana? Merdeka untuk mentaati Allah. Kalau pada awalnya kita tidak bisa merdeka mentaati Allah karena terikat dengan dosa dan kegelapan keinginan daging, sekarang kita dimerdekakan untuk bebas mentaati Allah. Ini adalah kesempatan yang indah.
ini adalah anugerah yang besar, yaitu bebas untuk mentaati Allah. Dan bebas mentaati Allah berarti kita akan menerima nikmat, menerima bahagia, menerima segala sesuatu dari Allah. Itulah sebabnya bebas menikmati Allah. Kita bebas menikmati Allah, bebas hidup dalam Allah. Tetapi sekali lagi, kita terus makin mengenal Allah supaya kita bebas mentaati kebenaran Allah. Kalau kita tidak tahu kebenaran Allah, bagaimana kita mau mentaatinya? Kita belajar firman Tuhan terus, dan kita terus mentaatinya. Tapi mentaatinya dalam anugerah Tuhan. Dan ketika mentaati dalam anugerah Tuhan, kita melihat anugerah itu yang besar, yang kita nikmati, dan kita bersyukur, dan kemudian kita ingin membagikannya kepada yang lain. Itulah yang mendorong kita. Tidak ada motivasi lain. Jadi pemberitaan Injil itu bukan kejahatan. Pemberitaan Injil itu adalah menyaksikan sukacita, menyaksikan kebahagiaan ditebus oleh Kristus. Pemberitaan Injil itu bukan sebuah berita yang sombong, merasa diri orang paling hebat, paling benar, bukan. Tapi hanya mengekspresikan betapa indahnya, menjelaskan betapa besarnya kasih Kristus. Itulah berita Injil. Dan itu mesti kita sampaikan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Jadi sekali lagi jemaat gereja Agustinus tidak boleh menghina gereja-gereja lain juga. Dalam kelemahannya juga tidak boleh. Kalau ada kelemahan-kelemahan itu kita beritahu saja. Toh kita juga punya kelemahan. Siapa di antara kita yang sempurna? Tetapi kita kemudian bersama-sama belajar untuk menjadi seperti Kristus. Jadi sekali lagi, apakah hukum Taurat baik? Hukum Taurat baik karena hukum Taurat dari Allah. Hukum Taurat adalah hukum Kristus. Kemudian, mengapa manusia tidak bisa mentaati hukum Taurat? Manusia menjadi budak dosa. Manusia diperhambakan oleh dosa. Seperti seorang istri yang harus tunduk kepada suaminya, dan suaminya adalah kegelapan, maka tidak mungkin dia mentaati kebenaran. Kemudian Kristus sudah mematikan, menebus dosa manusia, membebaskan kita sebagai mempelai Kristus, membebaskan dari kegelapan itu, iblis itu, suami lama itu yang memperbudak kita, dan kemudian kita menjadi budak Kristus, menjadi mempelai Kristus. Kita bebas mentaati hukum-hukum Kristus. Dan sekali lagi, kita bebas itu mentaati hukum Kristus hanya dalam Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi di dalam Kristus. Karena itu nikmatilah terus pertumbuhan hidup kita dalam Kristus. Bertambahnya pengetahuan kita tentang Allah. Jangan membuat kita menjadi sombong, tetapi berusaha terus untuk hidup dalam Kristus dengan pengetahuan itu. Supaya kita terus bertambah mengenal Allah dan terus menjadi seperti Kristus. Mengenal Allah, menjadi seperti Kristus adalah sebuah pencapaian tak berhenti. Kita tidak pernah menyombongkan kondisi kita saat ini, karena kita sedang berjalan menuju seperti Kristus. Sampai suatu saat nanti kita berjumpa dengan Kristus. Dan itu kita bisa lakukan dengan bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama memuliakan Kristus. Kiranya pagi ini umat dari Kristus kita mensyukuri Taurat hukum Kristus itu. Menyadarkan kita akan dosa, menyadarkan kita betapa besarnya anugerah Tuhan. Dan marilah dalam kondisi yang tidak mudah, banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi, lihatlah anugerah Tuhan yang besar itu, menghiburkan kita, menguatkan kita. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Kristus itu sudah mati bagi dosa-dosa kita, maka bagaimana mungkin Dia meninggalkan kita? Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena tetaplah bertekun, mengenal Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, hidup mohon Roh Kudus menguasai kita. Roh Allah itu, Roh Kristus itu, Roh penolong itu yang diberikan oleh Allah, yang diberikan, dijanjikan oleh Yesus dan sudah diberikan. Dan itu akan menolong kita untuk hidup di dalam Kristus, memuliakan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk hukum-hukum Tuhan. Walaupun kami ketika belum mengerti tentang kasih Kristus, kami merasa hukum itu memenjarakan kami, hukum itu menuduh kami. Tetapi ketika Kristus membebaskan kami, kami melihat hukum-hukum Tuhan itu membawa kami kepada kebenaran, membawa kami untuk hidup menjadi seperti Kristus. Tolonglah kami Tuhan, untuk terus hidup di dalam Tuhan,
mensyukuri pengampunan dosa yang Tuhan berikan, mensyukuri kesempatan untuk mentaati Tuhan, dan mensyukuri hidup di dalam Kristus, hidup dalam kemerdekaan Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.